Ini minggu yang tidak mudah buat saya, secara fisik berat sekali. Beberapa hari di Hong Kong, tidak ada taksi di sana, saudara harus banyak jalan kaki. Dan lama-lama kaki jadi kuat, saudara. Tapi kalau Anda tidak terbiasa, fisik kita yang repot. Lalu hari terakhir, saya ada urusan dengan satu hamba Tuhan di Hong Kong, seorang gembala sidang. Jadi kita bicara, dari pagi saya sudah keluar dari rumah, dari apartemen tempat saya bermalam. Lalu kemudian antar beberapa teman rombongan dari Semarang yang di Hong Kong, mereka masuk ke Shenzhen. Lalu setelah itu saya balik dan saya ketemu dengan pendeta ini, janjian jam 3 sore. Jadi kita bicara sampai jam 4 sore, semua sudah jelas. Lalu saya keluar dari kantornya, nah, Saudara Bambang berkata pada saya, yuk kita nyusul mereka yang di sana. Jadi saya pikir, dia bilang, kamu kan belum pernah masuk ke daratan Cina. Oh ya, belum pernah, saya bilang. Wes, masuk aja katanya. Tapi kita nggak punya visa, rupanya minta di perbatasan bisa. Jadi masuk saudara, sampai di tempat mereka lagi nginep, ya tempat mereka itu 7:30. 7:30 acaranya bukan KKR di Shenzhen, saudara. Lihat pertunjukan dan karnaval. Saya bilang, ini kalau ketahuan orang-orang, saya bilang, gua kesini ngapain? Lihat pertunjukan dan karnaval. Oh, Sorapopo, semua lihat, semua pada. Karena nggak ada acara hari itu, jadi semua disuruh lihat, saudara. Jadi saya lihat aja. Setelah itu 2 jam selesai, 9:30 saya selesai, langsung naik bis, balik ke perbatasan, lalu nyebrang lagi, naik tram itu balik. Kira-kira baru 1:30 pagi lah sampai di tempat apartemen saya bermalam. Lalu besoknya 5:30 pagi sudah bangun dan langsung mandi, cabut ke airport, saudara. Di airport pulang Surabaya tunggu 3 jam, 4 jam, lalu kemudian terbang ke Semarang. Sampai di Semarang, malamnya ketahuan anak saya panas, tinggi sekali, rupanya kena gondong di sini, Samuel. Jadi semalam kita jaga, nggak tidur dengan enak, karena saya tahu kalau ini anak panasnya terlalu tinggi memang bisa bahaya. Dan besoknya begitu saudaraku, dan cenderung kejang. Jadi akhirnya besoknya bawa ke dokter berkata masukkan rumah sakit, bawa ke rumah sakit, saudara bisa bayangin. Dan hari itu tidak bisa tidur, semalam saya tidur di rumah sakit. Bangun beberapa kali. Pagi-pagi saya pulang ke rumah mandi dengan Pak Ardian, dengan Glory dan suami dan anaknya, kami ke Batu Raden, langsung sampai di sana, saudara. Panitianya merasa saya kehilangan 1 session, karena mereka merasa seharusnya saya khotbah jam 1. Saya bilang enggak, 2:30, jam 1 Pak. Dia tunjukkan buku acaranya, jam 1. Saya ambil, puji Tuhan, saya bawa fax mereka, saya serahin, lihat, saya terima fax 2:30, bingung mereka. Jadi mereka kirim fax itu berbeda-beda. Improvisasinya tinggi, saudara. Tempat saya diberi jadwal 2:30. Saya bilang, wah kaget mereka. Dasar orang bisnis nggak mau rugi, saudara. Diatur acaranya, tetap khotbah 3 kali. Bayangin, sampai sana khotbah 3 kali, habis khotbah, langsung pulang dari Batu Raden ke Semarang. Dan sampai di rumah kira-kira 1:30 lah. 1:30 pagi-pagi bangun, kemudian jemput anak, urus-urus macam-macam, pulang, kemarin sudah pulang. Dan secara fisik luar biasa, tapi hati saya bersuka cita karena Tuhan itu baik. Amen, saudaraku. Nah, sekarang mari kita belajar firman Tuhan. Kalau saya capek bisa bersuka cita, Anda yang sudah cukup tidur, kecuali Anda bergadang semalam, saya harap saudara bisa menangkap akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-14. Saya ingin ajak kita belajar seluruh pasal ini. Ini sebetulnya bukan pasal yang panjang, tapi kalau kita pelajari, saudara dan saya akan belajar banyak hal yang luar biasa daripada pengalaman yang dialami oleh Abraham. Saya ingin bagikan tentang kemenangan Abraham pada pagi hari ini. Dan saya tahu ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya ingin bagikan dan saya berdoa supaya saudara semua bisa menangkap sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, sesuatu yang berharga, dan sesuatu yang kekal yang berasal dari Dia. Saya mau kita perhatikan sungguh-sungguh karena beberapa pernyataan ini sangat dalam sekali sebenarnya dan membutuhkan akan pengertian rohani yang tidak mudah untuk kita bisa menangkapnya. Terlebih kalau kita mau jujur bahwa semua kita dasarnya sudah punya suatu konsep tertentu secara manusia.
Nah sekarang bagaimana konsep itu diubah sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah mari kita lihat Kejadian pasal 14, saya ingin baca dulu mulai ayat pertama sampai dengan ayat 12, karena ini merupakan latar belakang daripada kisah itu. Nah sebelum kita baca, saya mau ulangi lagi buat Anda. Kita tahu bahwa satu kali Abraham dan Lot harus berpisah. Abraham berkata kepada Lot, kamu pilih sebelah manalah tanah yang kamu inginkan. Lalu aku akan memilih tanah yang di seberangnya, supaya tidak ada keributan di antara kita. Lalu kemudian pada waktu itu Lot memilih akan tanah dekat Sodom, lembah Sodom. Alkitab berkata, seperti taman Tuhan, tanahnya suburnya luar biasa. Lot tinggal di situ. Nah apa yang kemudian terjadi? Perhatikan pasal 14. Ayat yang pertama, pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Arioh, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedar Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedar Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot, Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Syawe, Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir. Sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kadeshi, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, Raja negeri Atma, Raja negeri Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Arioh, Raja Eleasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan, dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya, dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Nah ini merupakan latar belakangnya. Anda bisa mengerti ada peperangan. Raja Sodom terlibat dalam peperangan itu. Dan Lot ada dan tinggal di dalam kota Sodom. Nah waktu Sodom dikalahkan, apa yang terjadi? Mereka semua ditawan. Bukan hanya keluarganya, harta benda mereka juga ditawan. Nah sekarang mari kita belajar bagaimana hati Abraham pada waktu dia mengatasi akan kesulitan itu. Lihat akan rahasia kemenangannya, lihat akan sikap hati seorang pemenang, dan lihat bagaimana orang yang hidup benar di hadapan Tuhan ketika dia memperoleh kemenangan. Kita melihat apa yang dia harus miliki untuk mendapatkan kemenangan, apa yang dia lakukan waktu kemenangan didapat, apa yang dia merupakan sikap hatinya ketika dia menerima akan bagian kemenangannya. Nah, saya mau ajak kita pelajari dengan teliti pada pagi hari ini, dan saya berdoa ini akan berbicara banyak dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita teruskan. Lihat bagian yang pertama, kita lihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini penting sekali. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. 14, Anda perhatikan, ini merupakan kunci daripada kemenangan. Dan saya berdoa, Anda dibuka mata rohanimu, ini merupakan kunci kemenangan gereja hari ini.
Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang, perhatikan, yang terlatih. Nah, siapa orang-orang terlatih ini? Dijelaskan begini, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanyalah kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, saya mau ajak Anda lihat lagi pada ayat 14, saya mau bacakan sekali lagi. Disinilah letak kemenangan Abraham, tapi juga disinilah sebetulnya letak kekuatan dan kemenangan gereja. Alkitab berkata, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih. Nah, siapakah mereka? Alkitab berkata, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, bukan cuma dikerahkan, tapi dipersenjatainya lah orang-orangnya, yaitu orang-orang yang terlatih. Siapa mereka? Alkitab berkata, mereka yang lahir di rumahnya. Nah, saya mau ajak Anda perhatikan dulu akan kebenaran ini. Roh Kudus mengajar saya sesuatu yang menarik sekali. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ini seharusnya merupakan rahasia kemenangan gereja. Saya percaya bahwa gereja lokal dipanggil bukan untuk mencari tambahan keanggotaan dari luar digabungkan ke dalam. Tetapi kalau Anda perhatikan, orang-orang yang terlatih ini justru Alkitab berkata, yang pertama adalah orang-orang yang lahir di dalam rumah tangga atau keluarga besar Abraham. Artinya mereka bukan gabungan dari luar, tapi mereka adalah hasil dari proses kelahiran yang terjadi di dalam. Gereja akan tumbuh dengan kuat kalau kita menekankan membawa Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan, lalu membuat mereka lahir baru. Itu yang terjadi, sehingga prosesnya adalah kita memiliki orang-orang yang lahir di dalam. Nah, kalau kita punya sikap yang salah, kita sengaja mau ambil kelompok orang lain digabungkan ke kita, itu bukan mereka yang murni lahir di dalam. Dan kalau itu merupakan sikap dari gereja, siapapun itu, apapun bentuknya, dalam waktu yang tidak lama, kita akan menjumpai di dalam gereja itu akan terdapat orang-orang yang sama sekali tidak terlatih dan sama sekali tidak mampu berperang. Kalau ada keadaan darurat, kita tahu pasukan itu akan berantakan karena mereka bukan orang yang terlatih. Nah, saya percaya sebenarnya ini merupakan kunci buat kita pada hari ini. Kita harus jadi gereja yang berkata bahwa kita ingin tumbuh bukan oleh karena kita sengaja mau menjaring orang di luar bergabung dengan kita. Tidak berarti kita tertutup untuk kelompok lain atau orang lain. Semua kita di dalam Kristus itu sama. Orang boleh berbakti di sini, menyembah di sini dengan bebas tanpa dilihat KTP-nya dan kartu keanggotaannya. Tetapi sampai pada pembentukan tentara, sampai pada titik pemuritan, kita harus mengerti kekuatan Abraham terjadi oleh karena ada orang-orang yang lahir di dalam. Bukan oleh karena dia menyewa pasukan sewaan atau meminta tambahan kekuatan dari luar. Kelak ada beberapa sahabatnya yang menolong dia, tapi inti kekuatannya adalah pada orang-orang yang lahir di dalam. Ini merupakan kunci yang kita semua harus mengerti. Nah, dalam MK, Mesbah Keluarga, terbuka sekali kemungkinan orang-orang di luar gereja kita bergabung. Tidak ada hukum yang berkata suruh mereka pulang. Kita memberkati semua orang. Tapi kita harus mengerti, sikap kita harus benar. Jangan melukai gereja lain, jangan melukai kelompok anak Tuhan yang lain.
Kita harus berkata, Tuhan, aku mau lebih dari segala sesuatu yang lain adalah orang-orang yang kami lahirkan di dalam. Mereka yang belum kenal Tuhan, diselamatkan dan lahir di dalam. Amen, saudara. Terus terang dalam beberapa bulan terakhir ini, Roh Kudus itu mengusik hati saya luar biasa. Dan Tuhan berkata begini, jangan ambil apa yang bukan jadi milikmu. Jangan didik, jangan muridkan apa yang seharusnya dimuridkan oleh hambaku yang lain. Itu betul-betul mengusik. Beberapa saudara mungkin hari-hari ini sudah mulai ditanya, kamu itu di mana? Sebetulnya saya mau beritahu saudara, itu sangat mengganggu buat saudara mungkin. Lebih enak kita di 3-4 perahu, kita bisa jalan-jalan. Tapi akibatnya saudara akan jadi orang yang sangat tidak terlatih. Dan sikap itu tidak benar, saudara. Kadang-kadang kami harus berpikir 2 kali ketika ada orang berkata, doakan keluarga saya begini. Dan kami tahu bahwa itu dia di bawah naungan gembala lain. Saya bayangkan kalau seandainya saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Saudara bisa melihat, lalu Allah melihatnya dari segi apa? Kalau kita asal tembak, kita asal comot, kita asal sikat, saya berkata itu bukan sikap yang benar. Dan justru akan merugikan, seluruhnya akan rugi. Saya mau beritahu saudara, ini bukan waktunya lagi gereja membangun kerajaannya. Ini waktunya kita membangun kerajaan surga. Saya ngomong begini dengan resiko, saudara. Saya tahu resikonya. Tapi saya mau beritahu demi kasih Allah. Ini hati Tuhan sebetulnya. Ini hati Tuhan. Gereja harus mulai makin berhati-hati. Makin mempertimbangkan perasaan gereja lain dan hamba Tuhan lain. Karena apa? Kita bukan berkompetisi. Kita membangun kerajaan Tuhan bersama-sama. Saudara bisa mengerti itu. Nah, oleh karena itu perhatikan. Pertama, mereka yang jadi orang-orang yang militan adalah orang-orang yang hidup dan lahir dari rumah Abraham sendiri. Dan lihat kategori kedua. Tapi ini juga merupakan sikap yang luar biasa. Buka Kejadian pasal yang ke-17. Saya mau tunjukkan kepada saudara di mana letak terlatihnya mereka. Kejadian 17 ayat 23 sampai 27. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya juga, perhatikan, semua orang yang dibelinya dengan uang. Dibeli dengan uang artinya mereka itu budak. Budak artinya mereka yang melepaskan kebebasan hidupnya. Anda mengerti? Budak tidak punya kebebasan lagi, tidak punya hak hidup. Dia serahkan hak hidupnya kepada orang yang membelinya. Ini adalah budak-budak yang dibeli oleh Abraham. Ini adalah orang-orang yang terhisap total. Oke? Teruskan lagi. Yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, perhatikan, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Bukan kepada mereka, kepadanya. Nyanya siapa? Abraham, saudara. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang, perhatikan, dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saya mau tunjukkan, yang pertama mereka yang lahir di rumah Abraham. Itu dihasilkan lahir di rumah Abraham. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang dibeli dengan uang. Orang-orang yang dulu punya kebebasan, lalu menyerahkan kebebasannya dan terhisap total dalam keluarga Abraham. Kita mengerti bahwa bukan merupakan sesuatu yang aneh, satu anak Tuhan pindah ke gereja lokal lain. Saya beritahu, ya, kalau terjadi begitu, selesai, tidak ada masalah. Kenapa? Kebebasannya diserahkan. Di situ tidak ada masalah, saudara. Semua kita melihat bahwa terjadi di mana-mana. Banyak faktornya, tapi itu baik. Yang tidak baik adalah Anda ngambang di tengah-tengah. Tidak jelas mau kemana. Aku mau ambil sini sedikit, ambil sini sedikit, ambil sini sedikit. Nah, biasanya begini. Saya ngomong terus terang. Oh, datang ke JKI.
terima berkat rohaninya. Datang ke gereja ini, karena aku menjabat di sini. Jadi gengsinya nggak mau ditaruh, dia masih mau jabatannya, tapi dia berkata, pendetanya nggak diurapi, tapi mau jabatannya, datang kemari, cari berkat rohaninya. Saya beritahu saudara, tidak akan terlatih dengan baik. Pasti. Waktu Abraham terima firman Tuhan soal sunat, nah, orang yang terlatih, yang terhisap total seperti mereka, yang dibeli dengan uang, artinya mereka berkata, aku serahkan kebebasanku, aku terhisap total. Orang itu bisa menangkap akan visi dan firman yang diterima oleh pemimpinnya. Tapi orang yang tidak terhisap total, ketika semuanya disunat, mereka nonton dan mereka berkata, well, kita belum tahu, kita harus tanya Tuhan dulu, betul atau tidak. Nah, kalau begitu, saudara bukan bagian dari keluarga besar Abraham. Anda bisa mengerti? Saya itu lahir dari suatu kelompok yang percaya akan oikumene. Semua kita sama. Dan dulu cenderung anti gereja. Gereja bahkan sebagian berkata, itu Babel katanya. Akan ke neraka semua. Tapi di dalamnya ada unsur pemberontakan kepada otoritas yang di atas. Oh, pendeta berkata, oh tidak harus kita mendengar firman Tuhan sendiri. Lalu kita liar, saudara. Nah, tidak ada disiplin, tidak ada penundukan diri, lalu kita diajar liar. Lalu kita membuat persekutuan-persekutuan, kita ambil di gereja lain, jemaatnya kita ambil, dan kita berkata, oh mereka tidak diurapi, mereka begini, mereka begini, mereka begini, gua yang paling baik. Nah, sikap begitu tidak sama sekali tidak menolong, saya beritahu. Nah, kalau Anda punya prinsip semacam itu, saya beritahu salah besar. Karena itu bukan prinsip yang ilahi. Lihat di seluruh Alkitab, tidak ada orang putar-putar. Paulus rasul besar. Dengerin baik-baik. Dia rasul besar. Tidak bertemu Yesus secara manusia, dia bertemu Yesus dalam keilahiannya. Petrus mengakui pewahyuannya dalam luar biasa. Tapi dia tahu akan penundukan diri. Waktu dia mulai bergerak, dia mulai pelayanan, dia berkata, oleh pewahyuan, aku disuruh ke Yerusalem. Ketemu siapa? Ketemu para rasul, tiang-tiang jemaat pada waktu itu. Datang untuk apa? Minta blessing. Dan berkata, apakah yang aku buat ini benar atau tidak? Mereka berkata, benar. Terusin Paulus. Dia berkata, itu yang dia butuhkan. Paulus tidak berkata, gua dapat dari Tuhan sendiri. Nah, dia mau ngomong apa? Terserah dia. Aku tidak peduli pemimpinku. Saya beritahu, itu hati yang tidak benar. Lucifer itu. Nah, saya beritahu saudara, jangan pernah kita mau ditipu dengan semua konsep begitu. Sepertinya rohani. Tapi sebetulnya membawa roh kita jadi liar. Alkitab berkata, itu bukan dari Tuhan sebetulnya. Paulus berkata, kamu punya banyak beribu-ribu pengajar. Kamu cuma punya satu Bapak. Nah, orang Kristen harus tahu itu. Kita ditempatkan Tuhan di mana, dalam bentuk formasi seperti apa, di situ kita tinggal. Kita lahir di situ, atau kita berikan hak hidup kita di situ. Lalu kemudian kita bergerak bersama-sama. Nah, saya beritahu, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Saya mulai melihat suatu model baru yang terakhir ini Tuhan mulai kerjakan. Nah, kita ini dengan beberapa gereja ada kerjasama. Tidak diformulasikan dalam bentuk badan baru, tidak. Karena ini akan fleksibel sekali, saya tahu. Ada 3 gereja yang terlibat dan Taman Getsemani juga ikut. Kita punya proyek Hong Kong, saudara. Ini saya lihat bagus sekali. Duit kita urun sama-sama. Kita kirim orang, kelak kita kirim orang, taruhkan di Hong Kong. Lalu kira-kira nanti mungkin ada gereja lokal Hong Kong yang tidak ada kaitan sama kita, yang tangani mereka secara rohani. Jadi kita ini keluarkan biaya, kirim orang, gereja di Hong Kong yang kerjain, tidak kita bangun kerajaan sendiri. Jadi ini kayak gereja kota, gereja provinsi, kirim orang. Anda lihat, ini model baru, saudara. Kita nggak ngibarkan panji kita sendiri, kita mengibarkan panjinya Yesus. Dan kalau Anda lihat, akan terjadi hal yang luar biasa sebentar. Nah, saya mau beritahu, ini model yang Tuhan sedang kerjakan. Baca di Alkitab, hal yang sama terjadi. Oleh karena itu, betapa pentingnya semua kita belajar prinsip dan konsep yang dialami Abraham. Waktu dia dengar musuh merampas akan saudaranya, dia langsung lengkapi mereka, senjata diberikan. Mereka orang-orang terlatih.
Kalau Anda tidak punya komitmen, bagaimana bisa terlatih? Nggak mungkin. Contoh, saudara. Saudara belajar bela diri misalnya, ya. Hari ini, hari Senin, belajarnya karate. Nanti Senin depan, silat. Senin depan lagi, wushu. Senin depan lagi, senam kesegaran jasmani. Senin depan lagi, fitness. Senin depan lagi, main catur. Senin depan lagi, main kelereng. Mau latihan gimana? Musuh datang, bingung jurus mana? Jurus kelereng atau jurus apa ini? Nggak mengerti, nggak terlatih sama sekali. Kenapa? Orang ini tidak punya komitmen. 318 orang adalah orang-orang terlatih. Dan selalu, saudara, dengar baik-baik. Selalu konsep ini akan ditentang oleh orang yang hatinya sebetulnya sedang berontak dan sedang pahit. Kalau mereka dikecewakan dan pernah dikecewakan orang, mereka berkata, aku tidak percaya kepada manusia. Dan sebetulnya itu merupakan hati yang berontak bukan kepada manusianya, tapi berontaknya kepada Allah. Saya mau beritahu saudara, ini hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan. Saudara doakan Hong Kong, saya berdoa supaya jadi model yang bagus sekali. Siapapun yang akan dikirim oleh kelompok ini, tidak lagi di bawah kita, di bawah gereja di Hong Kong. Dan Anda akan lihat cara orang Hong Kong. Anda kalau tidak siap, hatimu gampang serik, gampang apa? Forget it. Orang Hong Kong kasarnya luar biasa. Menurut kita orang Jawa Tengah, saudara. Kasarnya minta ampun. Ngomong doang, kayak film silat perang. Ciro ngamuk tuh kalau Anda tahu. Model begitu Anda tahu. Makannya enak, belanjanya bisa. Tapi kalau kumpul sama orangnya minta ampun. Kerjanya jalannya cepet. Tidak ada orang jalan santai, itu nggak ada. Saya bilang semua jalan cepat dipacu. Dan flatnya kecil-kecil. Waduh, minta ampun. Yang kita sewa itu, saudara. Dengan kantor gede yang kita di atas, bukan seluruhnya ya, yang ruangan untuk teman-teman kerja itu. Ya kira-kira kecil lagi lah. Itu isinya 2 kamar, Anda bisa bayangin. Ada dapur, kamar mandi. Jadi ruang tamu, ruang makan nggak ada. Jadi sak kotak gitu, Anda masuk langsung itu kamar, lewat dapur, terus kamar mandi. Kamar mandinya aja, pintunya aneh, lekuknya sedikit aneh, kalau mandi harus gini. Nggak bisa mau apa. Dan di mana-mana cantelan baju di mana-mana. Jadi Anda lihat itu baju cerantel di mana-mana. Mau diapain? Memang nggak ada tempat. Tahu berapa sewanya? 3 juta. Tempat tok, saudara, 3 juta. Di sini 3 juta setahun, Anda dapat rumah bagus kan? Ya. Di sana mandi begini. Ini begini, saudara. Mau apa? Ya begitu keadaannya. Saya nggak bisa bayangin. Orang tertekan sekali di sana, ya, stres. Begitu Anda bagus di luarnya tok, dalamnya. Dan sepanjang mata memandang, centelan baju melambe-lambe itu, saudara. Segala macam itu. Aneka ria komplit. Sampai enak lah. Saya 4 hari, hari ketiga, gua pulang aja. Sudah nggak tahan. Tensionnya itu kayak begitu. Tapi kalau ada beberapa gereja dukung, bagus kira-kira. Ngerti saudara? Saya mau beritahu, ini hal baru. Dan orang tidak bisa, kalau Anda tidak bisa komitmen, berat. Saya bicara dengan seorang pendeta di sana, mereka berkata, saya mau komitmen. Orang yang memberikan hidupnya total. Dan bukan orang yang Kristen cengeng. Nanti sebulan, 2 bulan nangis, minta pulang. Kenapa? Kangen soto dan nasi pecel, gak bisa lagi. Itu pemberi hidup, saudara. Amen, saudara. Saya berdoa supaya Tuhan buka mata rohani kita lah hari ini. Kita tidak mau membangun kerajaan sendiri. Kita mau bangun kerajaan surga. MK ditekankan bukan untuk ambil jemaatnya orang lain. Jangan, saudara. Kalau perlu beritahu dengan baik. Datang kamu ke pendetamu, dukung dia, doakan dia. Cari mereka yang belum bertobat. Cari mereka yang belum dalam Tuhan. Cari mereka yang masih dalam kegelapan, dalam dosa. Cari jangkau mereka. Itu mulia. Kalau enggak percuma. Pak Adi pernah berkata pada saya begini, heran ya orang kok suka rebutan jemaatnya. Kan Tuhan itu sebetulnya ngerti toh. Kamu itu sebetulnya jemaatnya siapa, kamu jemaatnya siapa, Tuhan ngerti. Dalam catatan kerajaan surga, nggak ada perubahan tuh. Kalau jemaat pindah dirubah-rubah, kacau arsipnya surga, ngerti saudara? Jadi itu nggak ada. Jadi kalau Anda mau punya gereja, Anda tarikin orang lain, boleh. Kelihatannya gede.
Di surga Tuhan, gua 3.000. Dilihat, enggak, 30. Lah ini Tuhan 3.000. Loh yang 2.700 sekian itu miliknya ini sebagian. Kamu malah ngurusi punyanya orang. Jadi hambaku itu sekarang nganggur, kerjaannya enak-enakan, enggak apa-apa, tetap tak berkati. Tapi itu jatahnya dia. Kacau enggak, saudara? Sampai di surga Anda diterima kasih orang. Terima kasih ya ngerawat jemaat gua bisa nganggur, kerja lebih banyak, kamu yang ngerawat, hadiahnya, mahkotanya buat gua. Celaka enggak? Cuman 2 sebetulnya. Lahir di dalam atau dibeli dengan uang. Saya nggak berkata, halo yuk kita beli jemaat yuk. Datang ke Pak Bekti ini 30.000. Jemaat yang ini, yang kecil, yang kurus ini nggak apa-apa saya ambil. Bukan saudara. Tapi itu orang yang memberikan hak hidupnya budak. Boleh orang pindah, boleh saudara. Hak asasi kita, boleh, nggak ada masalah. Kalau Allah mau kita ditaruhkan di tempat yang kita bisa tumbuh, boleh, fine. Tapi Anda harus tahu, engkau lepaskan hak bebasmu, engkau masuk ke dalam. Pak, kalau gitu nggak boleh kebaktian. Boleh kebaktian di sini, nggak apa-apa, saudara. Tapi lihat bahwa Anda harus tahu dalam formasi Anda apa, saudara itu tinggal. Dan disitulah saudara mesti tumbuh dengan benar. Tetapi gereja gua mati, tetapi kamu masih senang jabatannya kan? Nggak fair dong. Jabatannya masih pengen. Pendetanya dimaki-maki terus, nggak urapan, nggak apa. Menurut saya itu nggak benar. Di hadapan Tuhan menurut saya, salah besar. Amen, saudara. Bukan tanpa resiko loh, saya ngomong begini, saya tahu resikonya. Tapi saya mau ngerti, saya mau kebenaran Tuhan disampaikan apa adanya. Karena kita tidak mau membangunkan kerajaan manusia. Namanya sudah Injil kerajaan, bangun kerajaan dewe, saudara. Dosanya tambah gede, amen, saudaraku. Ya, teruskan yang kedua. Pasal yang ke-14 tadi, lihat pada ayat yang ke-17. Balik Kejadian pasal 14. Sekarang lihat pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Yang nyongsong Raja Sodom di lembah raja. Tapi ayat berikutnya, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Nah, pada waktu itu, kalau Anda disambut orang dengan roti dan anggur, itu merupakan sambutan yang rajani. Sambutan yang rajani, itu merupakan pesta rajani, kehormatan yang rajani. Ya, dia sambut dengan roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu ini reaksinya. Lalu Abram memberikan kepadanya, berapa saudara? 1/10 dari semuanya. Bukan 1/10 dari kerelaan kita, sudah relanya sedikit, 1/10-nya lagi saudara ya. Kita berkata 1/10 dari semuanya. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Saya mau beritahu begini, Roh Kudus berkata pada saya gini, perhatikan akan soal hukum perpuluhan ini. Ini hukum sebetulnya lebih tua dari 10 perintah Allah. Zaman Abraham belum ada 10 perintah Allah. Belum ada hukum Taurat. Belum ada kitab nabi-nabi, belum ada sama sekali. Tapi hukum ini sudah dilakukan Abraham. Anda bisa lihat, orang ini begitu mulia, Raja Sodom sambut dia, Melkisedek muncul, dia biarin Sodom, dia berpaling ke Melkisedek, dan dia disambut dengan roti dan anggur. Hanya pribadi yang memberikan kepada kita roti dan anggur. Pribadi itu yang layak menerima akan perpuluhan kita. Nah, saya beritahu, di seluruh dunia tidak ada pribadi yang bisa memberikan roti anggur. Kecuali satu nama, yaitu siapa? Yesus sendiri. Dia berikan roti anggur yang sebenarnya, yaitu siapa? Apa itu? Tubuh dan darahnya. Dia sambut akan Abraham dengan perjamuan yang rajani.
Melkisedek simbol daripada Kristus, nanti kita baca itu. Nah, dia berikan, dia tawarkan akan perjamuan yang rajani, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Kepada pribadi yang satu ini, Abraham berkata, aku berikan semuanya, 1/10 dari semuanya aku berikan kepadamu. Dan ini hukum kebenaran ini lebih tua dari hukum Taurat dan semua kitab nabi-nabi. Sebelum ada hukum Taurat, sebelum ada kitab nabi-nabi, sebelum ada 10 perintah Allah, sebelum ada perjanjian baru, hukum ini sudah dijalankan oleh Abraham. Saya percaya kalau hukum ini merupakan hukum yang begitu tua dan begitu lama dan muncul pertama kali, saya yakin punya akibat yang besar kalau orang Kristen dengan setia melakukan akan hukum ini. Nah, sekarang mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7. Lihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani pasal 7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Lihat, ini merupakan bayang-bayang daripada Kristus sendiri. Ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Kalau kita mengakui kebesaran Tuhan kita akan mewujudkan di antaranya dengan kesetiaan dalam kita mengembalikan perpuluhan kita. Saya mau beritahu ini kebenaran dan hukumnya tua, lebih tua dari semua kitab yang lain. Oleh karena itu merupakan salah satu hukum yang pertama dikeluarkan Tuhan, dilakukan oleh Abraham. Dari Kejadian ditulis, dalam Ibrani diulang lagi. Saya percaya itu hukum penting di mata Allah untuk kepentingan kita orang-orang yang mencintai Dia. Teruskan lagi. Ayat 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat. Lihat, dari Abraham diteruskan ke hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 8, Anda perhatikan betul ayat ini. Dan di sini manusia-manusia fana menerima 1/10. Dan di sana, siapa saudara? Iya. Anda harus tahu. Setiap kali kita kembalikan bagian Tuhan, manusia di sini diperintahkan untuk memungut para imamnya, tapi sebetulnya semua yang engkau bawa itu di sana, ia yang menerimanya. Kalau Anda baca terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas, ia menerima akan perpuluhan itu. Dikatakan yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga 1/10 dari Lewi. Yang berhak menerima 1/10, jadi yang berhak menerima pun mesti memberi. Makanya pendeta, hamba Tuhan juga harus memberi. Walaupun secara hukum Tuhannya mereka boleh terima perpuluhan, mereka boleh makan dari perpuluhan itu, tetapi mereka juga harus mengembalikan perpuluhan. Jangan dipikir tidak. Karena Alkitab berkata, harus juga, walaupun yang berhak menerima perpuluhan, tetap harus juga memberikannya. 10, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Saudara sekalian, ini merupakan hukum yang luar biasa.
Orang ini tahu persis apa yang harus dibuat. Nah, saya punya pengalaman dengan Tuhan, saudara. Sebetulnya tidak ada hukum yang berkata, oh kamu memberi perpuluhan tiap minggu pertama. Sebenarnya nggak ada. Satu kali kami ini setia ya memberi perpuluhan dari sejak belum menikah. Dan istri saya itu punya kebiasaan bagus. Semua pemasukan pengeluaran itu punya catatannya. Detail sekali. Tiap hari. Selama sekian tahun, kami menikah sudah 10 tahun. 10 tahun lebih itu punya catatannya. Dari tahun ke tahun. Sebagian sudah dibuang oleh dia. Tapi sebagian masih disimpan. Itu dari tahun ke tahun dia punya tiap hari catatannya. Victor berangkat ke Cina ya. Beberapa hari kami juga pesan dia. Kamu tolong tulis semua pengeluaranmu. Karena kita pengen tahu orang mission trip gitu tuh habisnya berapa. Kita perlu punya data yang komplit, saudara ya. Jangan sampai orang kita utus kelaparan, lalu kasihan di sana. Nah, jadi dia punya catatan begitu. Nah, dulu kami punya kebiasaan, kita memberi perpuluhan tiap minggu pertama. Tapi aneh sekali. Kenapa? Kok hidup tuh kadang-kadang kurang, ya. Tuhan sudah dikerjakan. Terus kita pernah nekat, ayo kita kasih 20%. 20% bukan Tuhan yang suruh, malah tambah kurang. Tuhan kok tambah kurang? Gua ngasih 20%. Saya berdoa, Tuhan berkata, siapa yang suruh? Ya enggak ada. Saya sendiri, saya pikir ini si puadagangnya kan, beri kamu akan diberi. Loh dulu saya juga begitu saudaraku. Kan enak tuh, beri maka kamu akan diberi. Waduh, jadi kalau saya tembak 10% sekian, 20% sekian. Gitu. Lama-lama tembak-tembakan sama Tuhan, main jackpot. Saya beritahu keliru besar. Nah, akhirnya saya mundur lagi, 10% aja. Tapi masih kurang. Kami berdoa Tuhan, ini apa yang keliru? Lalu kemudian Tuhan berkata begini, kamu soalnya nahan perpuluhan. Loh, enggak Tuhan, saya kasih tiap minggu pertama. Lah, mana ayatnya? Tiap minggu pertama. Enggak ada. Jadi akhirnya Tuhan ajar begini, saudara. Dalam minggu itu, berapapun yang kami terima, ambil. Nanti pada hari ibadah begini, saya bawa. Saya suaminya, saya yang mesti bawa. Istri saya hampir tidak pernah, kecuali saya pergi ya, sedang keluar kota, dia yang bawa perpuluhan masuk. Tapi saya sebagai imamnya, saya yang ambil. Kok begitu Pak? Saya tahu saya imam. Ini bagian daripada tugas saya, jadi saya mesti yang kembalikan ke Tuhan. Jadi setiap minggu, dia mesti tahu ada hitungannya. Oke, ini sekian, ini buat Tuhan, ini miliknya Tuhan, jadi saya bawa. Sejak itu kami nggak pernah hidup dalam kekurangan, saudara. Luar biasa. Karena ternyata rupanya begini, kalau Anda simpan, memang tidak Anda pakai. Kalau pas nggak butuh ya, saudara. Anda nggak pakai kan, Anda simpan dengan rapi kalau pas tidak butuh. Kalau butuh, pinjam Tuhan, ambil sendiri. Dan belum bilang apa-apa, kita paling peka orang oh saya tidak dengar suara Tuhan Pak. Saya susah mendengar suara Tuhan. Nah itu kalau minjem perpuluhan kok dengar suara Tuhan. Pinjam Tuhan, jawab diri, iya, ora opo-opo, sileo, pakai. Nah itu, jadi kadang-kadang kita ini kerungon-kerungonan, saudaraku ya. Banyak orang Kristen itu memang suka kirap-kirapan dengar suara Tuhan. Nah, akibatnya kita berbuat seperti itu. Tapi kami diajar Tuhan, setiap kali minggu kami bawa, masukkan. Minggu berikutnya nggak disimpan, saudara. Waktu kami nyimpan, kami nahan. Makanya dengan sinode JKI itu kan mengharuskan, itu aturannya, semua gereja bawah JKI memberikan 1/10 dari semua income-nya. Makanya Anda kalau baca laporan itu kan perpuluhan untuk sinode diberi. Karena saya diajar begitu, kami kalau memberi perpuluhan tiap Senin, saudara. Selesai Anda bawa persembahan, perpuluhan gereja ini ada. Kita kan Lewi, kita kan berhak gereja ini terima perpuluhan. Tapi Lewi ini harus memberi. Jadi kita memberi, saudara. Yang kita beri 1/10 dari semua income. Jadi kami ambil Senin, tidak usah tunggu nanti minggu berikutnya. Langsung masukkan. Kirim, ada bank account-nya, kirim. Selesai. Sehingga setiap kali laporan itu dari sekretariat sinode akan memberikan laporan tiap minggu itu. Berapa yang kami persembahkan setiap minggunya. Kenapa? Karena kami tidak mau tahan akan uang Tuhan. Anda bisa mengerti. Nah itu ternyata memberikan dampak yang besar sekali. Saya ngalami dalam hidup saya, itu yang Tuhan kerjakan. Saya berdoa Anda belajarlah seperti itu. Sebisa-bisanya. Loh saya kerja Pak, nah saya kan tidak mungkin terima mingguan, saya bilang, enggak ada yang mengharuskan Anda mingguan kalau tidak bisa mingguan. Tapi buat saudara yang mampu untuk begitu, jangan ditahan saudara. Karena nanti kita akan kerungonan suara Tuhan.
pakailah perpuluhan. Seperti Daud makan roti. Nah, orang Kristen itu pinter cari ayat. Seperti Daud makan roti yang di ruang kudus. Nah, saudara, kamu kan keturunan Abraham, imamat yang rajani. Pakailah tidak apa-apa. Nah, nanti kan langsung dipakai, saudara. Nah, itu yang berbahaya sesungguhnya. Saya belajar, mari kita hidup benar dalam anugerah Tuhan. Amen, saudaraku. Ya, kembali ke Kejadian pasal yang ke-14. Lihat sekarang pada ayat berikutnya, ayat 21 sampai 24. Nah, ini bagus, saudara. Saya bacakan dulu ayat 20 supaya karena ini ada sambungannya. Saya berdoa ini sikap begini Anda miliki. Nah, kita berkata, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu, kita berkata ayat 20, Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ayat berikutnya, ini luar biasa. Kalau kita kira-kira mungkin nggak kayak Abraham. Kenapa? Di mana letak tidaknya? Dengerin. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu. Give me the souls. Berikan kepadaku jiwa-jiwa itu. Dan ambillah untukmu harta benda itu. Kira-kira kalau kita berkata apa? Waduh, ini dia, tokcer. Memberi perpuluhan, berkat di depan mata datang. Betul nggak, saudara? Begitu dia memberi perpuluhan, itu yang diangkut itu harta dari minimal 4 atau 5 raja, saudara. 5 atau 4 kota, jadikan satu itu banyak sekali. Raja Sodom datang, dia berkata apa? Orang-orangku, rakyatku bawa kemari. Aku mau jiwa-jiwa itu. Ini semua yang dari kami yang dirampas. Kekayaan 5 kota, Anda bisa bayangin. Ambil semua buat kamu. Kalau kita ngomongnya apa? Wah, firman Tuhan tergenapi. Tingkap langit dibuka. Gua jadi kaya. Karena ini loh, roh jackpot di sini masih kuat, saudara. Jadi roh main hitung-hitungannya kuat. Beri, gua dapat. Itu kan seringkali yang ditekankan. Tapi lihat orang ini lain, saudara, lain. Terus, ayat 22. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu. Sepotong benang, waduh, ngenyek sekali, saudara. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Sandal jepit, gua nggak suka, katanya. Bahasa sekarang, sandal jepit, ya. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Yang lain mau ambil boleh, aku benangmu aja, gua nggak mau. Sendal jepitmu aja, gua nggak mau. Supaya jangan kamu berkata, kamu yang buat Abraham jadi kaya. Hebat, saudara. Dia tahu Sodom itu najisnya luar biasa. Ya. Dan mereka berkata, give me the souls. Berikan kepadaku jiwa-jiwa. Duit aku berikan kepadamu. Abraham tahu dia sedang mau dibeli oleh uangnya Sodom. Sodom ini tidak peduli kekayaan, saudara. Dia mau berikan apa saja supaya dia dapat jiwa. Dunia ini akan berikan apa saja kepada saudara untuk bisa beli akan jiwamu. Nah, orang Kristen harus berhati-hati. Setiap berkat di depan mata, jangan terus dilihat Tuhan. Keliru, saudara. Sebab engkau seringkali tahu bahwa ini uang, sebetulnya bukan uang yang benar. Ayo, di depanmu ada barang selundupan. Harga murah dijual mahal. Ambil nggak, saudara? Tahu persis ini selundupan. Ambil nggak? Kemarin aku baru memberi perpuluhan dan uang pembangunan, katanya. Hari ini penyelundup kelas kakap datang ke rumah gua, nawarin barang murah. Berkat Tuhan. Ambil tidak, saudara? Abraham berkata, ora sudi, katanya. Ambil balik, gua nggak butuh.
Orang lain boleh ambil bagian mereka. Tapi aku ini Ibrani. Aku ini milik dari Allah yang Maha Tinggi. Aku sumpah demi Allah yang Maha Tinggi. Tidak aku ambil semuanya. Nah ini hebat saudara. Kita seringkali kelenger begitu dapat duit gitu, hilang. Kolaps langsung. Berkah. Habis saudara. Tapi orang Kristen kalau bisa seperti Abraham, luar biasa. Nah pasal 15, apa yang Tuhan katakan kemudian? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat apa? Besar, luar biasa. Orang Kristen berani nolak apa yang bukan dari Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Dia berkata, jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Saya berdoa Allah bangkitkan orang-orang militan seperti ini, saudara. Yang bukan menghalalkan semua cara hanya untuk mendapatkan yang namanya kekayaan dan harta. Tapi mari kita cintai nyawa dan jiwa kita lebih daripada kita cinta uang kita. Mencintai nyawa dalam pengertian biar kita hidup benar seperti Tuhan mengingini kita hidup dalam kebenaran. Dan sekarang ini zaman yang tidak mudah. Anda tahu Yesus ini pribadi yang luar biasa. Bedanya apa Yesus dengan Sodom? Sodom mau jiwa-jiwa. Dia lepaskan semua uangnya. Yesus sebetulnya mirip sama. Tapi motifnya berbeda. Anda tahu, saya ketika itu jalan di Hong Kong, saudara. Lagi jalan gitu, Tuhan ngomong sama saya. Diingatkan cerita tentang orang muda yang kaya. Karena saya lihat kan orang begitu sibuk, orang cari duit begini, waduh luar biasa. Saya lihat orang-orang kerja jalan kayak, kalau Anda lihat orang Hong Kong jalan, luar biasa. Situ sama, Jepang sama. Kayak robot semua. Ngejar trem semenit sekali lewat itu doyak, saudara. Buat mereka itu sak menit itu berharga. Lompat, ceblak, wah luar biasa. Saya lihat ini orang-orang ini sibuknya. Tiba-tiba berkata begini. Saya ingat cerita tentang orang muda yang kaya. Dan Roh Kudus ingatkan, Yesus saya. Ketika orang muda yang kaya itu datang kepadanya, Tuhan berkata, cuman satu kurang. Dan ini yang dia berkata, jual segala hartamu. Terus sumbangkan ke aku? Bukan, saudara. Berikan ke Yudas Iskariot jadi kasku? Bukan. Berikan kepada orang miskin. Lalu kamu yang sudah melarat ini, ya kan? Melarat kan saudara? Kamu ikut aku. Hebat. Duitmu gua gak mau. Karena duitmu yang nyemplungin kamu ke neraka. Jiwamu kamu ikut aku. Gak mau saudara. Kalau sekarang ada begitu, semua sudah kukerjakan sejak masa mudaku. Wah puji Tuhan Pak, ini jabatan bendahara majelis masih kosong. Bapak layak duduk di atas jadi majelis gereja. Gombal saudara saya beritahu. Itu dengan Sodom aja kalah. Sodom berkata, ambil semua harta. Give me the soul. Sodom. Memang diminta untuk dihancurin sih. Kalau Tuhan lain, diminta hidup kita untuk diselamatkan. Ya, hebat kan? Jadi kalau Anda merasa nggak punya apa-apa hari ini, nggak apa-apa. Dengan orang muda yang kaya aja dia begitu. Nah, gua sudah nggak kaya Tuhan. Nah beneran Tuhan bilang. Malah bagus, nggak ada beban. Ayo ikut katanya. Tinggal dibawa aja. Mau nggak saudara masalahnya? Saya berdoa supaya kita dibuka mata rohani kita. Waktu saya ingat, saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau cinta aku bukan karena kemampuanku, bukan karena duitku, bukan karena kekayaanku. Engkau cinta karena Engkau mengasihi jiwaku. Amen, saudaraku. Saya berdoa kita jadi orang-orang seperti itu. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 5. Cerita tentang Naaman. Anda harus tahu bahwa orang Kristen harus tahu waktu kita menerima, kapan waktu kita menerima, dan kapan waktu kita memberi. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang ke-15. Orang yang hidup dalam selfish, mementingkan diri sendiri terus,
Saudara cenderung untuk terus menerima. Tapi orang Kristen yang tahu akan Allahnya dan kenal dengan Tuhannya, dia tahu kapan waktu dia berkata ya, kapan waktu dia berkata tidak, kapan waktu dia bisa menerima, kapan waktu dia harus memberi. Nah, Elisa mengajar sesuatu yang baik sekali. Lihat pada ayat yang ke-15 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa serta dan berkata. Jadi ini Naaman sudah sembuh, saudara. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi setelah sembuh, dia mau beri, saudara. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ini bukan gaya kita, saudara. Malu-malu tapi mau. Oh enggak. Elisa itu prinsip. Ya, tidak. Biasanya kalau kita kan, wah enggak, jangan. Ayo Pak ini, enggak, jangan. Enggak. Ya, akhirnya saudaraku. Berkat, ya saudaraku. Alkitab berkata, Naaman desak begitu rupa, tetap dia menolak. Orang ini tahu kapan waktu menerima, kapan dia waktu menolak, kapan waktu untuk dia memberi. Dan Elisa tahu, Naaman datang dengan konsep, semua bisa dibeli. Tuhan berkata, tolak apapun, tapi malah beri dia. Elisa itu bukannya menerima, malah memberi, saudara. Memberi apa? Kesembuhan? Bukan. Saya tunjukkan apa yang dia beri. Ayat yang berikutnya, 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Loh, pulang malah disangoni, saudara. Dikasih apa? Tanah. Dia mau kasih barang. Elisa berkata, tidak. Kalau gitu beri aku tanah. Ya, kamu sembuh, baik. Dari Tuhan datangnya, kamu pulang, gua sangoni. Kasih apa? Tanah. Bagus kan, saudara? Ada waktu untuk berkata ya, ada waktu untuk menolak, ada waktu untuk memberi. Nah, orang Kristen kebanyakan ada waktu untuk menerima, ada waktu untuk mendapat, ada waktu untuk mengambil, ada waktu untuk memiliki, ada waktu untuk merampas, ada waktu untuk membawa kabur barangnya orang lain. Dosa, saudara. Kita harus belajar. Nah, Gehazi, lihat ini. Tidak bisa belajar. Nah, Anda lihat orang kalau rohnya liar, bahaya. Gereja dalam tubuh Tuhan Anda belajar dari orang lain. Kalau Anda belajar pakai intelekmu, rohmu liar, saudara. Kalau roh kita liar, ini bahayanya. Semua yang dikerjakan Anda tangkap dengan otakmu sendiri. Anda tangkap dengan perasaanmu sendiri. Ini yang berbahaya. Nah, di mana letak bahayanya? Coba lihat ayat berikutnya. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Nah, kalau sudah mulai berpikir, habis, saudara. Dia tidak tahu akan apa yang di dalam rohnya Elisa. Dia tidak pernah mengerti seperti apa pengalaman Elisa dengan Tuhan. Semua dia interpretasikan dengan pikirannya sendiri. Nah, ini yang menimbulkan keributan dan kekacauan dalam diri kita sendiri. Teruskan lagi. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Dia mikir, dia berkata seperti dia pikir dirinya sendiri. Perasaannya main, wah ini Elisa sungkan ini. Dikasih duit tidak mau nih pasti sungkan. Nah, saya beritahu salah ternyata. Saudara bisa mengerti.
Kalau Anda belajar dari orang lain, jangan belajar dengan menggunakan pikiran atau perasaan. Menilai orang lain dengan perasaan dewe, wah ini karena ini sungkan, ini enggak enak. Lalu diinterpretasikan sendiri. Apa akibatnya? Terus, demi Tuhan yang hidup, pakai nama Tuhan lagi. Anda hidup dalam jiwamu dengan perasaanmu pakai nama Tuhan, jatuh saudara. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dan dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat." Tuanku Elisa, ngapusi saudaraku ya, menyuruh aku mengatakan, ini banyak orang gitu ya, pakai nama orang lain untuk meneguhkan dia. Hati-hati, jangan suka pakai nama-nama orang lain. Saya lihat di Indonesia itu cenderungnya begitu. Kalau orang lagi ikut musyawarah apa di Jakarta, lalu Bapak Presiden Soeharto itu menyambut, ya, lalu kemudian selesai itu kan semua peserta jabat tangan dengan Pak Presiden. Nanti itu ada tukang fotonya, di foto nih, jeret, Anda suruh bayar atau dikasih, saya nggak tahu ya. Lalu kemudian Anda terima fotonya, digedeki, besarkan, kasih bingkai yang bagus, taruh di ruang tamu, foto dengan Presiden Soeharto, jabat tangan, gitu saudara. Taruh gede sekali. Jadi orang masuk di ruangan tamu kita, wah ini bolone Presiden. Dia pakai Presiden untuk backingin dia. Padahal Presiden lupa ingat wajah kita pun tidak, saudara. Rakyatnya banyak, yang disalami banyak. Tapi kita kan ingat wajah dia. Taruh foto di situ. Ini podo. Tuanku Elisa. Elisa gak ngomong apa-apa, saudaraku. Tapi dicatat namanya. Nah kita ini banyak Kristen tuh begitu. Saya lihat di Jakarta, di pengusaha itu foto dengan jenderal siapa gitu ya, foto bareng gitu. Wih, ketok gagah dia pakai dasi gitu. Lalu kemudian dipajang gede. Supaya apa? Orang nagih hutang tidak berani sama dia. Oh, koncone jenderal. Jangan ditagih hutangnya, problem. Katanya begitu. Jenderalnya nggak tahu apa-apa. Pak, foto ya, oke, foto. Dia abdi rakyatnya foto sama rakyat. Dipakai, digedekno, taruhkan di rumah saudara. Anda bisa tahu, ini Kristen kayak begini semua. Jadi kalau saudara main perasaan, main pikiran, modelnya podo. Elisa berkata, nyatot nama orang lain, saudara. Kelihatannya berhasil, tapi lihat akibatnya. Ayat yang berikutnya dikatakan, Tuanku Elisa 22, menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dan pakai nabi yang lain lagi. Ini untuk pelayanan, padahal untuk awake dewi. Ya, banyak orang begitu kan, saudara. Ayat berikutnya, Naaman berkata, silahkan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya ke depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka. Disimpannya di rumah. Dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ngapusinya jalan terus, saudaraku. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Terjemahan berkata begini, bukankah rohku ikut pergi? Gawat, saudara. Elisa tidak melihat dengan mata telanjang. Rohnya tahu. Bukankah rohku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari kuda atas kuretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ngeri, saudara. Saya berdoa kita belajar untuk berkata tidak. Ada waktu kita menerima. Kita tahu dari Tuhan, ada waktu kita berkata tidak. Ada waktu di mana kita harus mengulurkan tangan kita untuk memberi. Elisa bukan orang sombong yang sok tidak butuh duit, saudara. Dia tahu sebagai manusia, dia menghidupi banyak nabi-nabi yang di bawah dia. Tapi orang ini tahu segala sesuatu itu ada waktunya.
Amen, saudaraku. Mari tutup Alkitab saudara, kita berdoa bersama-sama.